Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Salam jumpa lagi teman-teman guru, teman-teman operator, dan teman-teman praktisi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana membuat analisis dan per KD, nilai per KD ulangan atau penilaian akhir semester, akhir tahun yang sudah kita laksanakan atau barangkali sedang kita laksanakan, ya. Jadi saya ngasih soal seperti ini, gitu ya. Lalu nanti jadinya itu udah otomatis seperti ini, ya. Bayangkan dengan data awal misalnya datanya seperti ini, banyak sekali gitu ya. Bahkan ini saya mengajar kelas 5, saya membuat soal ini dan memberikannya langsung kepada 3 kelas, 5A, 5B, dan 5C. Bayangkan satu kelas saja itu cukup lumayan menyita waktu gitu ya, untuk memisahkan nilai per KD dan nilai anak-anak yang sesuai dengan buku nilai kita gitu. Anak-anak terurut kalau di Google Form itu kan siapa yang duluan dia yang akan muncul di Google Sheet-nya gitu kan. Nah, ini bayangkan kalau 3 kelas atau bahkan 4 kelas atau bahkan 5 kelas dan seterusnya. Bagaimana? Nah, yuk saksikan bagaimana saya memberikan soal, lalu hasilnya nanti akan menjadi seperti ini secara otomatis. Oke. Siapkan dulu kopi, siapkan cemilan, dan yang jelas Bapak Ibu silahkan siapkan data, ya. Oke, kita mulai dengan soalnya. Misalnya nih, saya buat soal kelas 5 PAT tema 8, di mana dalam soal PAT ini ya terdapat saya buat contoh sini 4 mata pelajaran. Pertama bahasa Indonesia, PKN, ya, PKN itu KD 3.2, bahasa Indonesia 3.4, IPA 3.6, dan IPS 3.3, yang masing-masing mata pelajaran mempunyai 4 buah butir soal, gitu ya. Lalu nanti bagaimana cara merumuskannya supaya nilai tersebut beserta analisis per soalnya dapat sortir otomatis sesuai dengan kelasnya dan tersortir sesuai dengan KD-nya masing-masing. Yuk. Oke, kita siapkan soalnya. Ketika sudah, kita kita arahkan ke respon, lalu buka sheet-nya. Oke. Maka akan muncul seperti ini. Yang perlu Bapak Ibu siapkan pertama kali adalah sheet-nya. Dan sheet ini kalau bisa Bapak Ibu biasanya nanti akan diberikan nama form respon 1. Ada baiknya Bapak Ibu ubah dulu ya menjadi data. Bagaimana cara mengubahnya? Ibu bisa klik 2 kali di sini lalu ganti ketikkan data, atau Bapak Ibu pilih tanda panah sini lalu rename. Kalau komputernya settingannya bahasa Inggris, ya rename lalu pilih ganti data, gitu ya. Oke, cukup. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuka tab baru untuk memisahkan rumus-rumus ini. Ya, tab baru. Ya, tab baru. Oke, kita bisa klik tanda panah di kiri bawah, lalu kita ganti nama. Boleh, silahkan Bapak Ibu kasih nama rumus atau apa. Saya coba kesini kasih nama hitung. Ya. Saya kasih nama hitung. Oke, yang perlu diingat, satu form ini terdapat 4 buah mata pelajaran, 3 kelas, ya 5A, 5B, dan 5C,
Namanya kebetulan kalau saya itu sudah saya siapkan. Ya. Jadi di sini dalam satu soal ini terdapat 8 bagian. Pertama adalah bagian identitas, yang pertama adalah password, yang juga sekaligus berfungsi sebagai fakta integritas siswa, ya. Lalu kelas 5A, 5B, 5C mungkin memungkinkan Bapak Ibu membuat 2 kelas apabila dalam sekolahnya terdapat 2 kelas paralel atau mungkin lebih 4, 5 dan seterusnya. Di sini saya mensituasikan ketika siswa memilih kelas, maka dia akan disuguhkan kepada nama sesuai dengan kelasnya. Misalnya siswa ngetik 5A, maka akan muncul nama-nama kelas 5A saja. Baru berikutnya soalnya. Ketika saya klik 5B, maka akan yang dimunculkan adalah 5B. Bagaimana tutorialnya itu akan dibahas oleh kawan saya di video selanjutnya. Ya, saksikan channelnya di Doi Edu. Oke. Next, kita sekarang menyiapkan rumus hitungnya. Oke, di sini kita bisa tambahkan, boleh taruh di serat di mana saja, jangan, kalau bisa jangan terlampau di atas ya. Di sini kita bisa menambahkan nomor, lalu kelas mungkin, lalu nama siswa, ya. Nama siswa itu kita akan jadikan satu, yang sebelumnya di sini akan memunculkan 3 nama siswa, karena di form saya itu 3 buah section untuk nama siswa, ya, 3 buah section, maka di responnya pun akan menunjukkan 3 buah section nama siswa 5A, 5B, dan 5C, gitu ya. Oke, maka di sini di rumus hitungnya kita bisa tadi nanti kita rubah dia sebagai satu nama. Oke, selanjutnya adalah di sini nomor soal. Oke, ya, ingat tadi satu form terdapat 4 mata pelajaran. Setiap mata pelajaran terdapat 5 soal. Berarti jumlah soal seluruhnya adalah 20. Itu ya, ini 20. Berarti kita seret sampai 20. Oke, kita bisa kecilkan. Kita bisa kecilkan ini dengan blok nomor, lalu tinggal diseret ya. Oke, seperti ini nomor soal. Oke, lalu di atasnya nomor soal ini kita bisa tambahkan kunci jawaban. Ingat ya, kunci jawaban. Bagaimana cara menambahkan kunci jawaban? Pertama, Bapak Ibu bisa copy jawaban siswa yang mendapatkan nilai 100. Nah, ini berarti jawabannya betul semua, atau siswa yang mendapatkan poin maksimum. Atau kalau misalnya nggak ada siswa yang berarti Bapak Ibu bisa tulis jawaban sendiri, atau bisa dengan cara Bapak Ibu mengerjakan soalnya dan dibetulkan semua. Kali ini saya sudah mengerjakan. Ini saya bisa copy jawaban siswa atau kunci jawaban. Pokoknya bagaimana cara Bapak Ibu mengkopikan kunci jawaban dan meletakkannya, menginputkan tepat di atas nomor urut siswa. Ini kunci jawabannya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah dengan memberikan poin maksimum. Yang biasanya kalau kita pilihan ganda di Excel itu kan kita kasih bobot 1, 2 dan seterusnya gitu kan ya. Ini 1 gitu ya. Nah, perlu Bapak Ibu ingat bahwa tadi setiap soal ini terdapat 5 butir. Ya, kalau di sini Bapak Ibu kasih 1 sampai nomor 5 gitu ya, artinya nanti harus ada rumus tambahan, yaitu probability-nya adalah jumlah siswa menjawab benar dibagi jumlah poin maksimum dikali 100 gitu ya. Atau kalau saya lebih suka seperti ini, ketika ini 5 soal, kalau dalam skala 100 artinya satu soal mendapat 20 poin. Nah, di sini saya bisa langsung ketikkan 20. Ya. 20 ya. 20.
Ya. Ya. Kalau Bapak Ibu buatnya 4 soal berarti kurang lebih poin maksimumnya satu soalnya adalah 25. Jadi tidak perlu membagi lagi nantinya. Kecuali nanti yang buat soalnya misalnya 3 gitu. Ya. Oke, next. Berikutnya karena ini jumlah poinnya sama ya, masing-masing 5 soal. Selanjutnya kita akan mensortir di sini KD. Kita bisa lihat di sini soalnya PKN 3.2 itu ada 5 soal, nomor 1 sampai nomor 5. Berarti di sini kita bisa blok sampai nomor 5, kita merger, kita ketikkan PPKN 3.2. Gitu ya. Ini kita boleh kasih ini dan kasih warna misalnya. Oke. Selanjutnya kita bisa copy 6 sampai 10 itu adalah bahasa Indonesia tadi 3.4. Selanjutnya bisa kita copy lagi di sini adalah IPA 3.6. Lalu berikutnya adalah soal IPS 3.3. Itu ya. Kalau supaya tidak bingung boleh warnanya selang-seling berbeda atau disesuaikan. Kita sudah melakukan persiapannya ini. Oke, selanjutnya luput dulu kopinya. Oke, selanjutnya kita akan memindahkan data ini ke sini. Ya, kelas untuk memindahkan data kita menggunakan satu buah rumus sama dengan array formula gitu ya. Kalau biasanya kalau kita mau memindahkan di Excel itu kan sama dengan tinggal kita klik, kita ambil dari data lalu kita klik datanya tes gitu ya, terus enter, lalu ini diseret ke bawah gitu ya. Nah, ini agak sedikit beda di sheet Google karena kalau kayak gini kita kan nggak tahu sebanyak apa data yang masuk nanti. Maka supaya nanti sebanyak apapun data yang masuk dia akan otomatis menginput, maka kita perlu tambahkan yang namanya kolom D sampai kolom D2. Ini kan mulai dari D2 nih, kolom D2 dulu ya, sampai kolom D berapa kelas ini ya, sampai sebanyaknya D. Bagaimana cara memasukkan rumusnya? Kita bisa memasukkan array formula ya, klik datanya, data D2 sampai titik 2 D. Berarti semua data yang ada di D kolom row D. Bentar. Nah, ini data yang masuk akan tersimpan otomatis. Bagaimana dengan nama? Untuk nama agak sedikit berbeda. Kalau di kelas kan tadi hanya satu kolom. Kalau ini 3 kolom dijadikan satu. Kita akan menggunakan rumus array tapi dikombinasikan dengan rumus kemungkinan. Kenapa kemungkinan? Karena memungkinkan ada kelas 5A, ada kelas 5B. Ketika dia kelas 5B, maka kolom kelas 5A kan kosong. Dan kolom kelas 5C kosong. Kalau dia ngisi kelas 5C di sini, maka kolom kelas 5B dan kolom 5A kan kosong. Maka kemungkinan. Maka rumus yang dipakai array itu untuk berapa banyak ke bawah data yang akan masuk dan ditambahkan di modifikasi dengan tambahan rumus kemungkinan. Jadi rumusnya bagaimana? Yuk, sama dengan array formula buka kurung, baru kita masukkan jika, if ya, if jika buka kurung lagi. Nah, karena jikanya ada 3, maka kita masukkan lagi jika lagi, if lagi, jika ketemu jika ya. Nanti rumus ini saya bisa kopikan ke deskripsi. Jika ya, kita klik sini ya, kolom nama siswa ya, nama siswa 5A kan ada di kolom E, nama siswa di kolom E. Kalau di sini diklik doang, nanti di bawahnya diisi, dia nggak akan masuk. Maka kolom data siswa E2, siswa 5A ya, di data row E2 sampai E, gitu ya, sampai E sebanyak apapun dia yang masuk.
sama dengan, nah, kalau data siswa di kolom E yaitu siswa 5A sama dengan kosong, artinya tidak terisi seperti ini ya, kosong itu dengan rumus blank atau tanda petik 2 apabila kolom data row E2 sampai E ya, kalau siswa 5A itu kosong, maka itu koma kalau bahasa Inggris, titik koma kalau bahasa Indonesia. Karena saya komputer bahasa Inggris maka koma. Jika data siswa di kolom siswa 5A di kolom E sampai kolom E itu kosong, maka akan memunculkan data siswa 5B yaitu di kolom F2 sampai F. Gitu ya. Tapi kalau nggak kosong kayak ini kan nih, Anda ada nih. Kalau nggak kosong ada isinya. Berarti kan kita nggak mungkin dong isinya ini bakalan kosong. Maka kalau nggak kosong, maka isinya ya kolom E2 sampai E. Ya, itu ya. Jadi kalau di data 5A kosong, maka akan muncul data 5B. Gitu ya. Tapi kalau data 5A-nya nggak kosong, maka akan muncul data di kelas 5A. Kurang lebih seperti itu. Oke, kurung tutup. Tapi kalau misal seperti ini, keisinya di kolom 5C, artinya kan kosong. Kolom 5A dan 5B itu kosong. Ya, kalau dua-duanya kosong, ya, kalau dua-duanya kosong berarti sama dengan kosong, kan gitu ya. Kalau dua-duanya kosong, berarti yang diambil data adalah data 5C. Kan gitu ya. Cuma 5C juga nanti memungkinkan dia akan kosong. Jadi di sini kita tambahkan lagi kemungkinan lagi if jika data 5C atau di kolom row G2 sampai G itu kosong juga kan gitu kan, bisa jadi ini karena ini misalnya di bawah ini kan belum ada isinya kosong juga, maka kosong. Tapi kalau nggak kosong, maka isinya adalah kolom G2 sampai G. Kolom tutup. Kita kembalikan lagi. Kalau nggak kosong, di sini kosong tapi adanya isinya di 5A dan 5B, kita balikan lagi gitu ya. Maka, gitu kan, data ini sampai data E sama dengan blank, maka data ini sampai data F. Kalau enggak ya ini sampai E. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, maka akan jadi satu sama. Ya, kurang lebih seperti itu rumusnya. Rumus ini nanti akan saya kopikan ke deskripsi. Paling nggak Bapak Ibu ingat bahwa data E ini yang warna-warni nih, itu artinya saya ngambil dari data siswa 5A ya, E. F itu adalah ngambil raw data dari 5B. Yang biru muda nih bisa dilihat itu ngambil raw data dari kelas 5C. Oke, cukup sampai sini ya. Kelihatannya doang susah, padahal memang susah ya. Tapi tetap semangat ya, nggak ada yang susah kalau ibu bapak mau belajar dan sudah terbiasa. Next, kita selanjutnya akan memeriksa jawaban siswa nomor 1 sampai 20 sesuai dengan data yang masuk gitu ya. Bagaimana caranya? Ingat ini rumusnya. Oke. Kita akan membuat array lagi. Kenapa array? Karena kalau kita buat array, bawahnya itu nggak perlu lagi dirumuskan, gitu ya. Bawah itu nggak usah pakai rumus lagi, cukup satu aja yang dirumuskan, gitu. Dan di sini satu, bawahnya nggak perlu ada rumus lagi. Kalaupun ini kehapus misalnya, itu pun nggak masalah, ya. Yang penting rumusnya yang kehapus di atas ini. Next, kita sekarang akan memberikan jawaban siswa dari nomor 1 sampai nomor 20 dari jawaban yang akan datang akan diterima oleh si form ini. Bagaimana caranya? Yuk, sama dengan itu ya, array formula. Kenapa array? Karena kita memungkinkan untuk membuat rumus ini satu aja di atas.
reformula. Nah ini, lalu apa? Kita lagi-lagi kita menggunakan rumus kemungkinan, ya. Reformula for array, ya. Jika, if, ya. Jika, ya, kita balik lagi ke data, kita klik data, jawaban siswa di kolom nomor 1, ini kan kolom nomor 1 ya, jawaban siswa di kolom nomor 1 ini, yaitu kolom row H, sampai, ya pokoknya sampai H, kolom H ke bawah. H berapa Pak? Ya H sedatangnya data, ya, sama, ya, sama dengan gitu, sama dengan kunci jawaban. Jadi jika jawaban siswa yang ada di kolom H ini sama dengan kunci jawabannya mana? Tadi kita udah siapkan tadi kan, di kolom hitung. Klik lagi kolom hitung, sama. Jika jawaban siswa sama dengan kunci jawaban tadi kan ada di atas nomor ya. Yang ini berarti ya, kami nomor 1 sama dengan kunci jawaban, kan gitu kan ya, sama dengan kunci jawaban, maka koma, kita boleh ketikkan nilai atau poin. Tapi kalau kita sudah sediakan poin di sini, kita tinggal klik ini, gitu. Nah ini adalah jika jawaban siswa di kolom H itu sama dengan kunci jawaban, maka poinnya 5, poinnya di ini F5 atau kunci bobot, atau bisa juga diklik 20. Kenapa 20? Karena ini soalnya satu paket PPKN KD 3.2 ini adalah 5 butir, jadi skalanya 100, berarti tiap soal mendapatkan butir bobot 20. Ketika dia buatnya misalnya 4 soal, berarti tinggal disesuaikan aja, ya. Kalau jawabannya sama dengan kunci jawaban, maka poinnya diarahkan ke sel poin. Tapi kalau enggak, koma lagi. Tapi kalau enggak, kita kosongkan, ya. Boleh ketik 0 atau kosong. Kosong itu blank. Kalau saya lebih suka kosong, blank, jadi rapi. Oke, lalu enter. Nah, siswa yang menjawab benar akan langsung terkoreksi semua. Oh, si nomor 1. Kita ulangi sekali lagi ya. Sekarang kita sebenarnya ini tinggal bisa di copy ke kanan sampai nomor 20. Nah, tuh. Nah, siswa yang menjawab langsung bisa terkoreksi semua secara otomatis. Tapi kita buat lagi dulu sekali lagi biar apa. Oke. Di sini sekarang kita mau mengoreksi jawaban nomor 2. Seluruh siswa ya. Boleh klik sama dengan, ya, array formula. Kenapa array formula? Supaya dalam array kolom tersebut bisa terhitung semua, gitu ya. Array formula jika, kan gitu ya. Ini kita berbicara nomor 2 ya. Jika jawaban siswa, kita klik ke data. Jawaban siswa di kolom nomor 2. Kolom nomor 2 mana sih? Ini kan kolom I nih. Kolom nomor 2 nih, di kolom I. Sampai I2 ya kan, mulai dari I2 nih ya. I2 sampai dengan titik 2. I2 sampai I, sampai seluruhnya yang ada di kolom I, gitu ya. Sama dengan kunci jawaban. Kunci jawaban di mana? Iya, ada di tab hitung. Sama dengan kunci jawaban, tinggal diklik kunci jawabannya. Nah, sama dengan kunci jawaban, maka poinnya adalah, kan gitu kan ya, kalau jawabannya benar maka poinnya adalah tinggal diklik ini. Nah, tapi kalau nggak sama, koma lagi. Kalau nggak sama dengan blank, enter. Oke, dia akan langsung mensortir. Ketika dia salah, dari si Afgan misalnya salah, dia kunci jawaban tidak sama dengan kunci jawaban. Jawaban dia tidak sama dengan kunci jawaban, maka dia blank, kosong. Ya, lalu ini kita bisa copy ke banyak nomor. Oke, selesai sampai di sini. Nah, silakan Bapak Ibu ulang-ulang videonya apabila kurang jelas. Oke, apabila sudah jelas, ya, ini video ini adalah permintaan dari salah satu subscriber
yang meminta dibuatkan video tutorial analisis. Yuk, sampai tahap ini selesai, kita akan lanjut di tahap berikutnya, yaitu tahap analisis checklist per butir soal. Oke, nah setelah udah, kita boleh tambahkan lagi di sebelahnya sampai sebanyak kolom. Ya, ini kan kolomnya nggak muat nih, kita sekarang tambahkan lagi. Ya, sebanyak kolom. Ini kita boleh bisa klik insert kanan. Oke, kita bisa kecilkan. Ya, kita bisa tambahkan lagi supaya luasa ya. Berikutnya adalah kolom, kita boleh lebarkan sedikit, adalah kolom jumlah nilai per kali. Ya, di sini boleh kasih kelas. Ya, sebelahnya boleh lagi kasih nama siswa. Oke. Lalu sebelahnya. Oke, lalu di sebelahnya Ibu bisa kasihkan ya, ini ya soal. Jika kita buat rapikan biar enak dilihat. Kelas, nama siswa. Oke, untuk kelas tinggal ngopi aja dari sebelah sini ya, boleh copy atau dengan rumus sama dengan array formula kolom D sampai kolom D ya. Lalu nama siswanya juga sama, tinggal di copy saya ke sebelahnya ya. Oke, sekarang kita akan menjumlahkan PKN ini ya. Kita akan menjumlahkan ini dan memisahkannya, ditaruh di sini misalnya. Oke. Dengan rumus ya sama dengan, saya perhatikan, array formula ya, buka kurung. Nah, kita masih menggunakan rumus kemungkinan karena boleh menggunakan rumus kemungkinan atau boleh juga kita tambahkan. Ya, kalau di sini kita tambahkan, misalnya salah satu contoh yang ini kita kasih tambahkan kolom ini. Kan biasanya kalau di rumus itu kan pakai sum ya, tapi ini kita pakai array, maka tidak harus manual. Kolom F8 sampai F ya, dari kolom ini nih F ya, ditambah kolom G2 sampai G tambah kolom H2 sampai H tambah lagi kolom I2 sampai I ya, tambah lagi kolom J2 sampai J. Enter. Ya, di sini dia akan langsung memeriksa jumlah jawaban per soal ini. Next, kalau sudah, kita bisa lanjut ke bahasa Indonesia. Sama caranya seperti tadi, bisa ya diinikan sama dengan array formula. Nah, kalau bahasa Indonesia dia mulai dari angka 6, berarti kolom K sampai K ditambah kolom L2 sampai L tambah kolom M
2 sampai M tambah kolom N sampai N tambah kolom O 2 sampai O. Enter. Oke. Misalnya Bapak Ibu bisa lanjutkan. Oke, sudah selesai sampai sini. Iya. Silakan diseruput lagi kopinya. Kalau sudah, kita akan melanjutkan. Ini boleh kita kasih tanda. Ini kolom ini dari nama sampai PS ini kasih warna lagi merah misalnya. Ya. Lalu di sini kita bisa kasih lagi analisisnya. Bisa nama kelas, ini bisa di copy. Oke, nah siswa di sini kita akan memberikan nomor. Nah, kita ambil copy dari sini aja nih. Nomor soal. Oke. Pas ya sampai ujung. Nah, di sini kita bisa memberikan rumus ya, ini untuk analisis ya. Analisis daripada setiap nomor di sini. Ini perhatikan rumusnya. Di kolom nomor 1 ini adalah jawaban nomor 1, berarti sama dengan array formula ya, pakai dimodifikasi pakai kemungkinan biar lebih mudah. If, nah ya, jika ya jawaban nomor 1 ya, kolom jawaban nomor 1 itu betul. Kalau betul kan berarti sama dengan kunci jawaban. Ini kan udah bukan lagi angka, ini bukan lagi jawaban, tapi udah mulai angka. Berarti kita kemungkinannya adalah angka. Karena ketika dia betul kan akan ada poin. Ketika dia salah tadi kan kosong gitu ya. Kalau betul berarti tidak kosong gitu kan ya. Kalau dia sama dengan kosong, blank, maka koma kosong. Tapi kalau nggak kosong artinya betul ya, ada poinnya, maka nah ini Ibu bisa tambahkan. Kalau saya biasa pakai petik lalu tanda V atau tanda checklist misalnya gitu. Atau V atau nah seperti ini. Kalau di nomor satunya betul gitu ya. Nah, ini kenapa tidak ke bawahnya tidak ada, padahal nomor 2 siswa nomor 2 nih, user nomor 2 betul. Kenapa nih tidak muncul, dia tidak betul, tidak dikasih tanda. Ya, karena kita tadi memasukkan rumusnya walaupun sudah pakai array. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, walaupun sudah pakai array tuh. Tapi ini hanya F8 saja. Berarti kalau hanya F8 saja mentok. Tidak sampai dengan kolom F keseluruhan. Maka gini, kita namakan F8 sampai F. Ya, seluruhnya. Enter. Nah, makanya yang jawabannya betul kan checklist. Kita ulangi ya. Sekarang jawaban nomor 2. Ya, sama dengan array formula ya kan, if jika jawaban nomor 2 itu ada isinya, atau jika jawaban itu nomor 2 itu G8 sampai dengan G, ini kan kolom G, sama dengan kosong, maka kosong. Kalau enggak kosong berarti V. Nah, ini kalau yang jawaban siswa salah, maka tidak akan ada checklistnya. Ya. Atau bisa ibu bapak siasati seperti ini. Jika jawaban itu kosong, maka akan muncul tanda silang. Itu pun bisa. Ya. Jadi kalau salah ada silang, yang betul akan ini apa namanya, checklist gitu ya. Tapi kalau saya lebih suka kosongin aja, jadi terlihat mana yang betul. Selanjutnya Bapak Ibu bisa kopikan ke sebelah kanan terus sampai dengan nomor 20. Ya, dia akan mengkoreksi otomatis.
Oke, iya, sampai sini cukup ya. Nah, sampai sini silahkan diseruput dulu kopinya, silahkan konsentrasi lagi, catatannya juga disiapkan, dirapikan. Kita akan menuju langkah berikutnya. Berikutnya kita akan merapikan data atau mensortir data per kelas. Seperti contoh ini. Ya, sudah rapi per kelas. Ya, 5A, 5B, 5C. Bagaimana caranya? Yuk kita saksikan lagi. Sini kita akan buat tab berikutnya. Ya, dengan menggunakan data yang udah kita buat ini. Kita merapikan data ini. Oke, ini saya kasih warna dulu biar nggak bingung. Kasih warna ya. Oke, ini data nilai per kali, ini data checklist analisis butir. Oke, sekarang kita boleh tambahkan, klik tanda tambah di sini, lalu kita kasih nama di sini mulai dari 5A gitu ya. Oke, 5A, lalu kita boleh di sini tuliskan nomor, lalu nama siswa gitu ya. Oke, nama siswa, lalu di sini kita kopikan yang ini ya. Oke, kopikan mata pelajaran dan KD-nya saja karena rumusnya beda ya. Ini seperti ini kurang lebih. Oke, nah, nama siswa di sini untuk mensortir. Kita ambil dari mana nama siswa ini? Nama siswa ini bisa kita ambil dari data yang kita punya. Nama siswa ini untuk mensortir data yang banyak tadi. Ya, di data penerimaan ini kan udah jelas 55A 5B ya. Karena dia akan muncul setelah siswa mengerjakan yang terlebih dahulu. Dia jadi kita akan merapikan data ini. Bagaimana caranya? Pertama, Bapak Ibu siapkan data siswa kelas, nama-nama kelasnya yang sesuai dengan urutan buku nilai atau absen dan sebagainya. Ini sesuai dengan urutannya ya. Ini saya sudah menyiapkan ini data 5A misalnya. Ya, ini data 5A, saya copy semua, lalu saya pastekan di sini. Oke. Ya, sudah. Oke. Jika sudah, baru kita bisa melanjutkan rumus pensortirannya. Oke, kita bisa masuk ke mulai dari PKN. PKN sini kita mulai dengan sama dengan array formula. Nah, kombinasikan dengan rumus pensortiran vertikal itu VLOOKUP ya, array formula VLOOKUP ya, VLOOKUP buka kurung. Nah, kan